Nggak usah. Masih tes dulu ya. Wan, agak-agak pertama kali nih live. Jadi adjustment. Ahlan semuanya, dari mana semua nih? Allah, ada alumni Alersen nih, malu anda sebenarnya. Malam, malam bro. Ahlan bikum jami'ah. Ana panggilin dulu ya Ustadz Azam. Masya Allah, Ana jangan dipanggil Ustadz. Ntar Ana nggak enak sama antum, Ustadz Fadilat Syah. Masya Allah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif haluk Ustadz? Alhamdulillah, bikhair, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Udah ada ini preparation yang cukup? Insya Allah siap ya. Kita Siap, malam hari ini bakal kupas 5 kendala ya dalam belajar bahasa Arab beserta solusinya. Insya Allah, semangat. Masya Allah. Dan ada hadiahnya juga. Ada pertanyaan yang nanti ada hadiahnya. Jadi kalau sampai kelewat dikit tuh, mana istilah bahasa Anda? Apa sih namanya? Sayang aja gitu. Ini dia kamus. Dan Ana ingatkan besok kita akan open order ya bagi yang nggak menunjuk. Kita open order insya Allah jam 9 pagi besok. Jadi antum siap-siap juga buat besok ya. Oke, kita mulai aja. Ana mulai dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat malam dan selamat menjalani aktivitas malam hari buat teman-teman yang udah datang pada live kali ini. Semoga walaupun konsepnya tuh IG live, kita juga dapat pahala berupa apa ya ini namanya? Pahala berupa menuntut ilmu, ya. Dan semoga diberkahi juga sehingga bisa diamalkan dan bisa diajarkan ke yang lain juga. Amin. Langsung saja, nggak perlu bertele-tele. Ana kenalkan diri Ana dulu. Ana Ibrahim Az-Zaini, biasa dipanggil Saluminha sama teman-teman, atau Salumin aja, atau Min, dan nggak mau dipanggil Ustadz, karena memang bukan Ustadz, Anda bukan lulusan Fakultas Syariah atau yang sejenisnya. Jadi, Anda cuma lulusan pondok, Al-Irsyad Angkatan 28, sebagai Salumin di Saluni dan brand strategis. Untuk Ustadz Azam Abdul Salam, beliau adalah kakak kelas Ana satu tingkat. Beliau angkatan 27 di Al-Irsyad, dan beliau sekarang menempuh pendidikan di Fakultas Syariah di LPH Jakarta. Beliau merupakan CEO dari Saluni ini sendiri. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi perkenalannya. Insya Allah udah kenal semua. Kalau lupa bisa lihat postingan lagi, itulah nama Ana juga udah tercantum di situ. Cuman muka Ana nggak ada memang. Nggak perlu pakai muka, pakai logo aja. Oke, Fadl, Ustadz Azam akan menyampaikan ini materinya. Fal waqt lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil latifil karimil mannan, ar-rahimir rahman, ahmaduhu ala sifatil kamilatil hisan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikud dayyan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ilal insi wal jan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma tawalatil azman. Amma ba'd. Nah, sebelum dimulai nih, insya Allah Anda mau tes dulu ya wawasan bahasa Arab dari para Salunios nih, para sahabat-sahabat Saluni. Insya Allah Anda mau ngasih 5 soal ya. Kira-kira 5 soal ini bisa nggak nih dijawab sama teman-teman nih? Nanti yang mau jawab langsung tulis di kolom komentar. Jadi biar kita bisa tahu nih, bisa ngukur, oh Masya Allah ternyata teman-teman Saluni pintar-pintar dalam bahasa Arab misalnya. Gimana? Kita mulai ya? Ngetes-tes. Jadi soal yang pertama ya. Coba sebutkan arti dari Subhanallah. Coba. Ayo gimana nih? Tes dari yang muda dulu pada tahu nggak nih? Coba ditulis di kolom chat tuh. Pemanasan. Pemanasan dulu nih. Apa arti subhanallah? Insyaallah. Insyaallah. Maha suci Allah ya, Maha suci Allah. Oke. Masih gampang ya, ini masih pemanasan, ini masih awal-awal. Sekarang kita menuju soal yang kedua. Apa arti dari sukun? Soal yang kedua. Sukun. Suko. Udah mulai susah ya? Apa arti sukun? Ayo, ini mana? Tahu. Wah, ini Masya Allah. Aduh mati. Oke. Jadi suk artinya pasar ya. Sukun pakai kof. Sukun pakai kof ya. Sukun artinya ada jauh huruf nih. Masya Allah, pasar. Nah, kita coba naikkan lagi levelnya nih. Apa arti dari Zakiyun? Nah, biasanya kan teman-teman ada lah nama sahabat kita misalkan Zaki. Nah, apa artinya Zaki soal ketiga? Pakai zal. Ada yang tahu nih, Masya Allah, benar, pintar. Oh, masih lolos ya. Soal keempat. Naik, ubah satu huruf tok ya. Soal keempat kita ubah satu huruf saja nih. Apa arti dari Zakiyun? Pakai zai. Biasanya kan ada juga teman kita kan yang namanya Zaki gitu kan. Mungkin kita pernah dengar ya. Atau Zakiyah. Pakai zai apa? Zakiyun. Soal keempat. Cerdas, pintar. Suci ya, Masya Allah. Suci benar. Suci atau baik ya. Ya, jadi masih bisa lewat nih 4 soal pertama. Nah, sekarang soal kelima. Ini kayaknya nggak ada yang bisa jawab nih, insya Allah nih. Tapi kita coba tes dulu ke para Salunios ya. Dan ini hanya ngubah satu kata saja. Apa arti dari Sakiyun? Sakofia ya? Sakiyun. Ya, benar. Ini yang udah beli kamus Saluni udah tahu nih harusnya. Kalau buka-buka jadi 3 sih. Ada yang tahu? Sakiyun. Kalau ada yang merah. Pakai kof. Ini kalau ada yang tahu ya, kalau ada yang bisa jawab nih. Ini Sakiyun, bukan Syakiyun. Tak pakai sin, Saki. Pakai sin, Sakiyun. Kalau ini sedih antum pakai bisa sin. catat ya, selalu minha kalau ada yang bisa jawab. Yang soal kelima terakhir ini, nanti dapat hadiah dari Ana dengan jawaban yang tepat gitu. Belum ada sampai sekarang belum ada. Sakiyun. Ini ada yang mepet nih. Mepet sih. Pakai sin, Sakiyun. Sin, kof ya.
Aduh. Yang dikasih air, yang ngasih air. Yang ngasih air. Orangnya di sini. Kurang tepat. Oke, belum ada. Oke ya, kita close ya, kita tutup ya. Jadi sakiyun artinya adalah tanaman yang butuh disiram ya. Sakiyun. Gitu ya. Ini terlambat di akhir. Nah, jadi ini keindahan bahasa Arab ya, teman-teman. Itu Dari zakiyun, kemudian zakiyun, sakiyun. Hanya beda satu kata saja, tapi artinya itu benar-benar berubah gitu. Artinya benar-benar berubah. Insya Allah. Jadi ini adalah termasuk dari keindahan bahasa Arab. Dan antum bisa temukan banyak seperti ini di jilid 3 ya, di advance. Kamu selalu di jilid 3 itu ada banyak wawasan bahasa Arab, sehingga kita bisa meningkatkan wawasan bahasa Arab kita. Nah, jadi insya Allah pada malam hari ini, teman-teman, kita akan bahas 5 kendala dalam belajar bahasa Arab ya. Ngomong-ngomong kemarin kan Saluminha nih, Masya Allah ya, Mas Ibrahim, ini sudah membuat ini ya, kotak pertanyaan, question box gitu di story Saluni. Kira-kira kendala teman-teman dalam belajar bahasa Arab apa nih, ya kan? Ditanyakan sama Saluminha. Banyak tuh yang jawab ya. Banyak yang jawab, ada yang bilang, kok otak Anda susah banget sih nangkep bahasa Arab gitu ya. Kok Anda udah belajar bahasa Arab lama, nggak ada yang nyantol gitu kan. Apalagi kendalanya tuh. Misalkan, kok Anda gimana nih cara biar bisa paham kaidah nahwu shorof gitu. Nah, jadi pada malam hari ini, insya Allah kita akan berikan 5 kendala dalam belajar bahasa Arab beserta dengan solusinya, teman-teman. Siap-siap ya, dicatat, kemudian bisa dirangkum. Nanti rangkuman terbaik insya Allah bakal mendapatkan hadiah. Kemudian juga bisa, nanti ada satu pertanyaan nih. Di akhir nanti ada pertanyaan yang bisa menjawab, maka insya Allah bakal dapat hadiah juga dari Saluni gitu. Kendala yang pertama, teman-teman, adalah susah ya. Susah. Jadi banyak dari kita yang merasa bahasa Arab itu susah. Buktinya kemarin di question box itu pada bilang, ini kok otak Anda susah banget sih nangkep bahasa Arab gitu. Iya kan? Apa ada, biasanya ada Pak, i'rab gitu kan. Misalkan kayak nahwu, kayak balaghah, itu kok susah banget rasanya gitu. Nah, makanya kita perlu patahkan dulu hujah ini ya, teman-teman. Kita patahkan ya. Jadi kita bilang bahwasanya bahasa Arab itu sama sekali nggak susah. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an itu mengatakan sebanyak 4 kali di dalam surat Al-Qamar ya. Apa kata Allah? Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi sudah kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Maka adakah orang yang ingin mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran sebagai asal dari segala ilmu, ini mudah kata Allah. Maka nggak mungkin bahasa Arab itu susah. Karena bahasa Arab adalah bahasa dari Al-Quran itu sendiri. Ini ya, poin paling penting di sini. Dan yang membuat bahasa Arab itu susah, itu biasanya karena cara belajarnya yang salah. Cara belajarnya yang mungkin nggak beraturan, kemudian comot sana comot sini, gimana biasanya sembarangan gitu, ngelihat langsung cari yang susah. Nah itu membuat bahasa Arab terkesan sebagai susah gitu, sebagai bahasa yang susah karena itu. Makanya ada satu solusi untuk menghilangkan kesan bahwasanya bahasa Arab itu susah. Solusi itu adalah kita harus belajar secara urut ya. Kita belajar secara urut. Jelas ya teman-teman. Jadi kita mulai dari yang mudah dulu nih. Kalau dari nahwu kita belajar dari pengertian isim, pengertian fiil, pengertian huruf. Kalau dari kosakata kita mulai dari kosakata yang digunakan sehari-hari. Jadi kita mulai dari yang mudah-mudah dulu. Jangan sampai kita di awal belajar kita langsung menerjunkan diri kepada yang susah. Kita belajar nahwu yang tingkat tinggi, apalagi kita misalkan belajar balaghah gitu. Jadi itu nggak bisa karena otak kita belum nyampe gitu.
Kita belum nyampe seperti itu. Makanya yang dikatakan oleh salah seorang ulama di Damaskus ya pada zaman terdahulu, beliau mengatakan, beliau bernama Abdul Karim Ar-Rifai. Beliau mengatakan, To'amul kibari summus sigor. Apa artinya? Apa tuh? To'amul kibari sumusigor. Ada yang tahu nggak? Makanannya orang dewasa adalah racun bagi anak kecil. Nah, jadi maksud beliau, kalau ada bayi baru lahir, makan sambal. jangan dikasih sambal gitu. Berarti jangan langsung disuruh minum galon misalkan. Langsung disuruh makan tongseng, nggak bisa. Kenapa? Karena dia masih bayi, masih kecil gitu. Jadi itulah ya. Begitu pula dalam proses kita belajar, jangan kita langsung menerjunkan diri kepada hal-hal yang sulit gitu teman-teman. Nah jadi ini kendala yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di antara kendalanya adalah bosan ya, Masya Allah. Banyak orang, sebagian kita yang menganggap bahwa salat itu kayak membosankan gitu ya. Duh, kita biasanya kalau pelajaran apa tuh yang susah tuh? Pelajaran nahwu misalkan ya. Atau pelajaran yang Robin satu-satunya itu sih yang bikin bosen. Nah gitu kan, kadang orang ngerasa bosan Robin satu-satu segala macam. Nah, makanya untuk membuat solusi bagi kendala bosan ini, kita harus pegang satu hal gitu. Ada satu hal yang sangat penting. Dan ini banyak dilupakan oleh para pembelajar bahasa Arab, teman-teman. Cintailah Al-Quran terlebih dahulu. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita udah cinta sama Al-Quran, maka insya Allah otomatis pasti akan cinta dengan bahasa Arab. Bagaimana ya sebuah ungkapan? Kalau kita sudah senang dengan seseorang, maka kita pasti akan menyukai apa yang disukai oleh orang tersebut gitu. Ada quote-nya kita bakal mencintai hal-hal yang berkaitan dengan orang itu ya. Iya. Ungkapan ya. Arabnya gimana, Ustaz? Gimana? Yang anak kayak denger-denger ada tuh yang tentang kisah siapa itu Laila Majnun. Laila Majnun. Ya, itu salah satu syair jahiliyah terdahulu ya, meskipun kita belum tahu tentang kesohihannya, tapi ya itulah ya, namanya manusia kan. Mereka berkisah bahwasanya si Majnun ini mencium-cium dinding dari rumahnya Laila gitu. Dan dia berkata, bukan dinding yang aku sukai, tapi seseorang yang tinggal di balik dinding itu gitu. Nah, jadi orang yang mencintai seseorang pasti akan suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan orang tersebut. Nah, begitu pula dengan bahasa Arab ya teman-teman. Kita cintai dulu Al-Quran, insya Allah kita pasti akan otomatis mencintai bahasa Arab. Nah, bentuk tapi kita itu kan tidak berbahasa, Ustaz. Gimana? Gimana kita bisa tahu kalau kita udah mencintai Quran? Dan bagaimana sih caranya gitu? Ya ini benar. Pertanyaannya penting banget nih, bagaimana cara kita bisa mencintai Al-Quran ya. Ini ada banyak cara ya, kita mungkin nggak bahas semuanya di sini gitu, karena kita bukan lagi bahas tentang Al-Quran, tapi intinya ya kita paling penting perbanyak baca Al-Quran ya. Kita perbanyak baca Al-Quran setiap hari, kemudian kita berusaha pelan-pelan belajar tajwid ya. Kita belajar makhorijul huruf, belajar sifatul huruf, belajar tafsir juga. Nah, sehingga nanti lama-lama kita akan cinta dengan Al-Quran, otomatis nanti kita langsung tertarik, oh bahasa Al-Quran bahasa Arab nih, oh kita nanti bakal suka dengan bahasa Arab. Jadi ini banyak dilupakan oleh teman-teman ya, sebagian kita mungkin seperti itu. Kita langsung terjun ke bahasa Arab dengan susah segala macam, tapi kita lupa mencintai Al-Quran. Anda boleh sharing dikit nggak nih? Oh, Fadl, gimana? Jadi, Anda tuh flashback lagi pas Anda SD kali ya. Sebelum Anda masuk Al-Irsyad, itu Anda tuh awalnya itu nggak suka bahasa Arab. Tapi Ana
baca Quran itu sukanya baca yang Quran terjemah. Jadi Ana baca, kan biasanya disuruh sama orang tua Ana tuh suruh baca Quran. Baca bentar, terus ya udah baca arti aja. Karena di situ ada kisah-kisah gitu. Kadang Ana tandain ini ada pembatasnya, yang kalau terjemah itu kan ada 3 pembatas. Ana salah satu pembatasnya itu buat nandain cerita yang mau Ana lanjutin gitu. Itu Ana baca kisah-kisah para nabi gitu. Terus karena lama-lama nih Ana suka ceritanya, jadinya Ana penasaran ayatnya bunyinya gimana sih. Terus lama-lama kok polanya bagus banget gitu. Kadang tuh kan ada kata-kata yang berirama dan pokoknya jamil banget kan. Jadinya Ana lama-lama suka bahasa Arab sih dan suka baca Quran jadinya. Insyaallah. Ya benar ya. Jadi yang kayak dikatakan oleh Saluminha ya Mas Ibrahim, pelan-pelan kita mulai dari sering baca Al-Quran, kita baca terjemahannya, ternyata banyak kisah menakjubkan di dalam Al-Quran, banyak pola-pola yang ajib ya. Yang diawali huruf waw itu banyak ya, wadduha, wasofat, apalagi wasyams, kan keren banget itu, wal asr. Nah gitu. Ini ternyata membuat kita semakin cinta dengan bahasa Arab. Jadi semangat ya teman-teman, habis ini kita coba kita cintai Al-Quran terlebih dahulu, insya Allah kita akan otomatis cinta dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, kendala yang ketiga itu belum ada hasil. Jadi banyak dari kita merasa udah belajar bahasa Arab bertahun-tahun, mungkin di pesantren, mungkin di Mahat Ali, tapi kok nggak ada hasilnya ya, kok nggak ada yang nyantol gitu. Ini bener-bener Ana saksikan di lapangan seperti itu. Ada yang bilang ke Ana, ini Ana udah belajar kok, baca kitab nggak bisa-bisa, udah kalau dihitung mungkin udah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kok ternyata nggak ada hasilnya gitu. Nah, solusi buat kendala ini ya teman-teman itu ada 2 hal. Ini catat baik-baik ya. Bisa jadi ini kayaknya sering dirasakan oleh sebagian teman-teman. Solusinya yang pertama, menetaplah terlebih dahulu di satu titik sampai tumbuh. Jelas ya? Jadi kaidah para ulama kita, man sabata nabat. Apa artinya? Ada yang tahu? Barang siapa yang sabat, yang kokoh di satu titik, maka dia akan tumbuh gitu. Nabat akan tumbuh. Jadi ketika kita belajar, usahakan kita kokoh dulu di satu titik. Kita tidak pindah-pindah, baru nanti insya Allah kita akan naik level. Kita konsisten, kita menetap dulu di satu guru, di satu kitab, dipelajari sampai selesai, baru nanti kita akan tumbuh. Jangan langsung pindah-pindah ya, pindah-pindah kitab, pindah-pindah guru, belum selesai udah pindah. Soalnya kalau kita melakukan seperti itu, maka yang terjadi adalah kita bagaikan menanam pohon, ya, menanam tumbuhan di satu titik gitu. Hari Senin kita tanam, hari Selasa kita pindahin tuh tumbuhan itu ke tempat yang lain misalkan. Ya kan, kita pindahin. Hari Selasa, oh kayaknya nggak bagus nih tempat ini, jelek nih, nggak subur nih, kita pindah lagi. Hari Rabu ya, kita pindah lagi ke tempat yang lain. Begitu terus selama seminggu. Kira-kira tumbuhan itu bakal ini nggak berkembang nggak? Enggak. Kan mustahil, nggak bakal gitu berkembang. Berarti mending hidroponik ya? Masya Allah. Jadi kita medianya itu yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi mungkin kalau istilah ini ya, analoginya, kita ya misalnya belajar pakai satu kitab sama satu kamus gitu kita pegang, yang nggak terlalu sulit, terus kita pelajari itu sama satu guru, terus ya mau kemanapun kita, misalnya dari rumah atau udah offline, ya kita mulazamahnya itu terus, insya Allah lebih ajib kan ya hasilnya. Betul. Seperti itu ya. Jadi dari awal itu coba fokus dulu. Di awal itu kita fokus dulu di satu titik, satu guru. Ini solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, itu kita harus kuasai dengan baik apa yang dipelajari gitu ya. Kita kuasai dengan baik apa yang dipelajari. Nah, jadi cara kita bisa
menguasai dengan baik apa yang dipelajari adalah ya kita harus sering-sering mengulang-ulang gitu ya. Kita ulang-ulang, kita kuasai. Makanya kata Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan, innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Jadi yang membuat kita lupa terhadap ilmu adalah karena yang membuat ilmu itu hilang adalah karena lupa dan meninggalkan al-mudzakarah, meninggalkan mengulang-ulang. Jadi nggak diulang-ulang. Biasanya belajarnya kapan? Pas mau ujian gitu ya. Belajarnya habis ujian nanti lupa udah lagi. lupa lagi gitu. Fokus ke ujian berikutnya, lewat lupa lagi terus gitu. Pas liburan nggak dimurojaah tuh. Di liburan nggak dimurojaah sama sekali, akhirnya kita pindah ke semester berikutnya, ya kayak balik lagi dari nol, ya kan? Nah, karena balik lagi dari nol, ya sama aja kan, sama aja kita nggak bakal berkembang. Makanya itulah kenapa kita udah belajar bertahun-tahun tadi kendalanya, karena nggak dimurojaah gitu. Belajar hanya pas ujian, apalagi malam ujian, sistem kebut semalam, sistem kebut sebelum bel gitu kan. Biasanya santri-santri kan gitu tuh. Tunggu gitu, ustadznya udah masuk gitu, saya udah masuk tuh. Nah, itu ya. Jadi harus kita ulang-ulang. Ini Ana mau ngasih teknis yang bisa langsung diamalin nih. Misalkan ya, kita coba ngafalin mufrodat, misalkan ya, ngafalin mufrodat. Dari kamus jilid 1A Saluni nih, jilid 1A Saluni. Kita di hari Senin, kita hafalkan bab sifat misalkan. Contoh ya, bab sifat. Kita hafalin, udah lancar segala macam. Hari Selasa, kita hafalin bab selanjutnya, bab rumah dan asrama gitu. Bab rumah dan asrama. Kita hafalin hari Selasa. Nah, tapi di hari Selasa kita harus ulangi lagi yang dihafalkan di hari Senin, paham ya? Hari Selasa itu kita ngafalin bab rumah dan asrama sekaligus murojaah yang hari Senin, bab sifat gitu. Begitu pula pola ini kita ulangi terus. Hari Rabu kita hafalan baru, yang dihafalin di hari Senin dan Selasa kita murojaah. Hari Kamis dihafalin, dan begitu seterusnya. Sampai nanti kita khususkan 1 hari dalam seminggu, itu buat murojaah semua yang sudah kita hafalin. Di hari Ahad ya, hari Minggu kita murojaah semua tuh, dari jilid 1 Asalun, kamus Saluni, dari bab sifat kita murojaah semua. Khusus di hari Ahad kita nggak nambah hafalan. Masya Allah, ini Ana yakin ya, antum kalau melakukan pola seperti ini secara terus-menerus, Ana yakin insya Allah itu bakal benar-benar melekat gitu. Terserah cara hafalannya mau kayak gimana, terserah gitu. Mau dibayangin tulisannya, kalau Ana kan bayangin tulisannya, kalau Salumin ini kan dibayangin visualnya, itu terserah ya. Mau teknisnya gimana. Tapi yang penting tadi harus ada pengulangan. Pengulangannya itu harus terus-menerus setiap hari, baru nanti dikhususkan 1 hari buat diulang. Nah, itu insya Allah bakal melekat ya. Jadi nggak ada lagi ceritanya belajar bertahun-tahun tapi nggak ada ya, nggak ada hasilnya gitu teman-teman. Sama cari teman sih kalau Anais. Ya. Ana harus ada teman yang ngajak make. Kalau nggak ada, Ana juga lupa juga sih. Oke. Iya benar ya. Teman, iya tadi yang antum bilang teman apa? Kita saling setoran gitu ya, saling setoran bareng teman gitu. Itu kan membuat lebih tebak-tebakan. Ana sukanya gitu. Boleh tebak-tebakan gitu. Disuruh nebakin apa jumlah atau kalimat dan segala macam, itu bisa ya kita bareng teman-teman kita. Gimana, jelas ya? Jelas. Kita lanjut. Iya. Yang keempat, kendala keempat, insyaallah ya. Lingkungan yang nggak mendukung. Ini banyak nih yang ngerasa lingkungannya nggak dukung. Iya nggak? Ngerasa ini anak mau praktek, tapi nggak ada lingkungannya gitu. Kok kayak anak sendirian. Jadi kita nggak, gimana kita mau praktek lingkungannya nggak dukung gitu. Akhirnya jadi kendala, akhirnya nggak jadi belajar bahasa Arab gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, benar ya? Almaru ala dini khalidihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi seseorang itu berada di atas agama temannya, maka kalian harus perhatikan siapa yang dijadikan teman. Siapa yang dijadikan teman. Ini hadis riwayat oleh Abu Daud dan Tirmizi. Lingkungan ini, solusinya adalah simpel ya, simpel banget.
kita harus cari lingkungan yang mendukung baik offline maupun online. Jadi kan kita zaman sekarang alhamdulillah ya, zaman modern, ini udah dipermudah sama Allah ya. Ilmu itu dibuka selebar-lebarnya gitu. Kita mau cari di Telegram, di Instagram buat belajar bahasa Arab, itu banyak banget Masya Allah. Nah ini kita bisa mencari lingkungan seperti ini sehingga termotivasi untuk praktek. Contohnya misalkan Ana ya. Ana alhamdulillah ikut program menghafal mutun ya. Mutun itu buku yang isinya ilmu-ilmu gitu. Itu di Masjid Nabawi gitu. Jadi online kita setoran ke ustadz-ustadz di Masjid Nabawi, Lajnah Mutun gitu. Nanti dapat sertifikat tanda tangan dari Imam Masjid Nabawi. Ya Ana ikut ya alhamdulillah sekarang sedang menghafal akidah wasitiyah gitu. Terus misalkan Ana juga ikut program yang lain Tamkin Muhimmat Al-Ilm ya, yang punya Syekh Sholeh Al-Utsaimin itu. Ya udah kita ikut menghafal, kita harus memahami. Nah, jadi contoh seperti ini adalah lingkungan yang mendukung kita untuk bisa praktek bahasa Arab. Tinggal kita berusaha cari, tentukan di satu titik, baru tuh nanti insya Allah kita bisa berkembang dari situ. Kemarin kan sempat ada yang minta Saluni buat bikin grup bahasa Arab ya, grup menghafal kosakata bahasa Arab kan gitu ya. Nah itu insya Allah ya teman-teman, ini kita sedang coba tes dulu nih buat internal Saluni gitu ya. Kita uji coba dulu programnya gimana. Nanti kalau misalkan sudah bisa jalan, sudah bagus nih, sudah matang, nah insya Allah kita bisa launching ke luar gitu. Nanti Saluminha juga kita bebankan buat ngafal. Yang dekat tempat Ana mungkin bisa ketemu. Di mana? Tempatnya di mana? Ana di Jaksel. Jaksel ya, insya Allah. Yang dari Jaksel ada nggak sih di sini? Iya, tadi di absen dulu apa? Dari mana iya, aja? lupa. Nanti kita sapa lagi. Oke, tafadhol lanjut. Lanjut ya. Yang kelima, kendala yang kelima itu biasanya istiqomah, belum istiqomah. Kendala kelima. Jadi orang banyak yang merasa ini anak udah berusaha belajar bahasa Arab, kadang nggak istiqomah gitu. Ini ngafal, kemudian nggak ngafal, hari ini semangat, besoknya turun. Nah itu nggak istiqomah kan? Banyak orang yang merasa seperti ini. Dan memang istiqomah ini luar biasa teman-teman. Ini benar-benar sesuatu konsisten, itu benar-benar sesuatu yang Masya Allah banget gitu ya. Ini testimoni para ulama, kata Al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim ya, Abul Abbas, beliau mengatakan a'adzamul karamah luzumul istiqomah gitu. A'adzamul karamah luzumul istiqomah. Jadi karomah yang terbesar itu adalah seorang bisa istiqomah ya. Istiqomah. Sehingga luar biasa sekali Masya Allah istiqomah ini. Makanya ada ungkapan yang menunjukkan memang sedikit orang yang bisa istiqomah sampai akhir itu sedikit. Antum pernah dengar nggak? Ada yang bilang yang namanya cinta itu seperti sholat tarawih gitu. Bukan tentang yang datang di awal, tapi siapa yang bertahan hingga akhir. Gitu ya? Masya Allah, Masya Allah. Jelas ya? Gimana tuh? Pengen jadiin quote of the day nih. Insya Allah. Ya kan gitu ya, di awal semuanya bilang cinta, di awal semua bilang sayang gitu kan. Bilang tak bisa hidup tanpamu, segala macam gitu. Tapi nanti di tengah jalan, mulai PHP lah, mulai ada yang ninggalin, kemudian nggak berani, kok nggak konsisten. Nah emang seperti itu, fakta di dunia seperti itu. Dan ini hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kayak sholat tarawih ya, di hari awal itu biasanya rame, masjid sampai soft belakang, ngebeludak gitu. Nanti coba hari ke-5, hari ke-10 mulai setengahnya, iya nggak? Atau ada yang lagi malam 27, Ustaz. Oh, 27 malam ya. Dikira Lailatul Qadar ya. Tapi intinya kan setelah 27, 28, 29, 30 biasanya sepi, mal-mal yang rame, Ustaz.
kemajuan ya. Malah mall yang ramai kan, malah jadinya mall yang ramai gitu, bukan masjidnya yang ramai jadinya. Yang bertahan hingga akhir itu sedikit. Yang bisa istiqomah hingga akhir itu ternyata memang sedikit, teman-teman. Begitu pula kalau kita ingin belajar bahasa Arab, kita udah memutuskan nih, kita ingin jadi pembelajar bahasa Arab sejati. Maka yang harus kita lakukan, kita canangkan dalam diri kita, bismillah, anak ingin istiqomah belajar bahasa Arab. Sampai bisa gitu. Sampai bisa ngomong, sampai bisa bicara, dan seterusnya. Ini harus kita lakukan, meskipun mungkin harus menghabiskan waktu bertahun-tahun. Nih, ada contoh yang bagus ya dari para ulama kita. Al-Imam At-Tabarani, beliau ditanya, bima adrokstal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Maka beliau menjawab, bil julusi salasina sanah. Masya Allah. Masya Allah. Gimana tuh? Gimana? Dua dari Ana itu. Jelas lah, baru kepala dua. Julus. Masya Allah, 30 tahun. Bil julusi salasina sanah halal bawari. Di atas al-bawari, yaitu karpet, tikar, dan sebagainya. Jadi memang lama sekali ya, maksudnya lama gitu. Istiqomah itu kan tadi, bisa istiqomah 30 tahun duduk untuk belajar ilmu agama. Insya Allah ya. Kita aja di Mahat nih, 5 bulan udah pengen pulang. Itu 30 Seminggu. tahun. Masya Allah. Masya Allah. Oke, tetap. Seminggu biasanya udah nelpon pengen balik kan gitu. Makanya outputnya juga beda antara kita dan para pendahulu kita. Kita baru sebentar sudah merasa alim, mereka untuk mendapatkan ilmu tuh butuh proses yang cukup panjang. Yang mereka bisa istiqomah terhadap hal itu. Makanya teman-teman, poin kendala kelima ini belum istiqomah, itu bisa dicarikan solusi dengan dua hal ya. Dua hal, sebenarnya ada banyak sekali tips buat istiqomah, tapi untuk kesempatan kali ini Anda sampaikan dua. Yang pertama adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Ini doa kita banyak, doa ini terus, insya Allah bisa istiqomah gitu. Insya Allah hati kita bakal tergerak buat istiqomah. Mungkin kita lagi malas, kita PPKM ya. Ini udah selesai belum sih PPKM? Belum. Nah itu belum ya. Itu misalkan lagi mager gitu kan, kita lagi futur, mau ngafalin mufrodat, malas segala macam. Sebelum kita memutuskan untuk gabung ke Saluni, misalkan kalau nanti udah buka program ngafal mufrodat, ya kita doa dulu, perbanyak. Doa dulu sama Allah. Tadi doa-doa agar kita bisa istiqomah gitu. Benar-benar hati kita tuh on track ya, on the track. Jadi bisa di atas jalan kebenaran. Kemudian solusi kedua, itu bersabar. Sampai kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Insya Allah ya, bersabar ya. Biasanya orang zaman sekarang kalau disuruh sabar, alah sabar lagi itu. Kayak nggak ada solusi lain misalkan kan. Orang gitu ya, sabar bro, sabar, aduh gitu. Males gitu segala macam. Padahal kaidah para ulama teman-teman, kullu jalilin minal umur la yudraku illa bis-sabr. Jadi setiap perkara yang agung tidak akan bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Ya. Nah, karena yaitu setiap kita menginginkan sesuatu yang ajib, yang bagus, itu pasti ada penghalang-penghalang. Pasti jiwa kita akan ada rasa malas, segala macam, lelah. Nah, itu semua tidak bisa dilawan kecuali dengan kita bersabar. Kita kokohkan diri kita agar bisa terus istiqomah sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan gitu ya. Insya Allah ya. Masya Allah. Jadi ini ya teman-teman sekalian, 5 kendala beserta solusinya yang Ana share pada malam hari ini gitu. Jadi biar gampang diingat, ini 5 kendala itu kan yang pertama tadi susah, kemudian yang kedua bosan, kemudian belum ada hasil, yang ketiga, yang keempat lingkungan gak dukung, yang kelima belum istiqomah. Iya. Istiqomah.
Jadi sebenarnya masih banyak lagi kendala-kendala dalam belajar bahasa Arab, cuma Ana rangkumkan segini ya. Misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan. Dan insya Allah kita juga bakal angkat pertanyaan dari beberapa yang udah masuk gitu. Sehingga kalau kembali ke judul kita yang di poster itu, apakah bahasa Arab ya di sini ribet gitu ya? Apakah bahasa Arab itu ribet? Itu kan yang itu desainernya Salumin juga. Apakah bahasa Arab yang ribet kan gitu? apa betul bahasa Arab itu susah? Oh ya, apa betul bahasa Arab itu susah ya? Iya. Nah, itu jawabannya adalah tidak sama sekali ya. Karena Al-Quran saja mudah, apalagi bahasa Arab gitu. Di ini ya yang bisa sampaikan. Insya Allah setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Anda coba kembalikan ke moderator ya. Insya Allah, jazakallah khairan katsiro atas materi yang disampaikan. Sangat bermanfaat dan sangat aplikatif sebenarnya. Tapi kan di antara kita nih, gara-gara lama di rumah, PPKM, PSBB yang namanya gonta-ganti itu kan jadinya jadi kaum mendang-mending nih istilahnya ya. Ya mending gini, mending gitu, susah Ustadz kalau gini, nggak ada temen atau apa. Padahal tiap hari juga buka Instagram gitu, sebenarnya kemana? Itu mungkin kembali ke poin pertama tadi ya. Jadi sebenarnya yang bikin susah itu pola pikir kita. Jadi kita perbaiki dulu mindset lah istilah kerennya. Kita ubah itu dulu, yang insya Allah semuanya Allah mudahkan selama kita mau berbuat dan berdoa. Oke, ada yang nanya nih, dari mana semua nih asalnya Ustadz? Kalau Ana bukan Ustadz, Ana panggil aja Saluminha atau Min atau nggak apa panggilnya gitu aja. Ana dari Jakarta Selatan untuk saat ini, ada kemungkinan pindah ke tempat lain sih, karena belum ada rumah permanen juga, Ana. Selain rumah orang tua tentunya. Terus Jakarta Selatan, daerah Pasar Minggu. Terus, nah ini ada yang dari Jakarta Selatan nih, katanya dari Hufaz Sunnah. Terus kalau Ustadz Azam itu ada di Jogja ya, Ustadz? Iya, Masya Allah. Sekarang Anda masih di Masya Allah. Di tanah Sri Sultan Hamengkubuwono. Masya Allah. Jogjanya mana, Ustaz? Nah, di Sleman ya. Di Sleman. Di Kecamatan Ngaglik ya. Kalau dari antum ada yang dekat, Ngaglik itu dekat pesantren Tarun Al-Quran lah di situ. Oh, Ngaglik. Oke. Sempet ke Jogja tuh udah lama sih. Pandemi gini nggak pernah lagi ke Jogja. Medan hadir. Mana lagi nih yang lain nih? Ini ada pertanyaan nih. Boleh nggak Ustaz? Niat belajar bahasa Arab untuk bisa lolos universitas. Insya Allah di UNIF belajar ilmu agama. Boleh nggak? Ya, jadi boleh. Insya Allah kita niatkan sebagai wasilah ya. Wasilah. Sebagai sarana. Kita belajar bahasa Arab agar bisa diterima di universitas. Kemudian agar di universitas itu kita belajar bahasa Arab gitu kan. Kita belajar ilmu agama. Jadi itu boleh karena itu sebagai wasilah saja, bukan sebagai tujuan ya gitu. Bukan sebagai tujuan. Nggak masalah ya, nggak ada masalah. Nah, ini Ana coba angkat ya beberapa pertanyaan yang masuk dari kemarin. Saluminha sempat nanya di Instagram tuh ya. Ana coba angkat beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, cara efektif bisa berbicara bahasa Arab tanpa mikir gitu. Yang gitu tuh. Tanpa mikir, udah kayak orang Arab lahir pakai bahasa Arab gitu ya. Masya Allah. Itu caranya gimana, Ustaz? Ustaz? Jadi memang ngomong bahasa Arab itu nggak bisa langsung ya. Di awal itu biasanya kita proses dulu. Kayak kita dulu di pondok itu, kita biasanya mikir tuh. Misalkan kaidah sorofnya, yadhabuna, ila gitu kan.
Apa kita mikir dulu di awal-awal seperti itu. Cuma lama-kelamaan kita terbiasa dan bisa lancar berbicara bahasa Arab. Kalau tips dari anak, kita usahakan paksakan diri kita untuk bisa lancar ngomong bahasa Arab gitu. Kalau bisa ngomongnya cepat itu ketika bahasa Arab insya Allah bisa lebih lancar. Ini anak pengalaman ya dulu di Pondok Al Irsyad dulu, kelas 2 SMP, itu kan ada komunitas bahasa Arab tuh, Majma'ul Lughatil Arabiyah tuh. Oh, Jadi, iya. ingat ya, Salam Minha dulu sempat Yang gabung bentar juga. doang itu, Ustaz. Pas Umurnya nggak 2 panjang SMP, gitu. 2 SMP. Iya, itu. Tapi intinya anak di situ diminta untuk berbicara bahasa Arab, kita semua anggotanya dengan lahjah, tolaqoh, fasohah gitu. Jadi kita bisa memaksakan diri kita untuk lancar bahasa Arab. Dan natakallamu bil lughatil arabiyyah bil lahjah wat talaqah wal fasahah wa natadhahar fi ma bainat tullab. Kada, Masya Allah. Jadi kita sampai bisa lancar ngomong bahasa Arab. Gimana? Anak angkat lagi ya? Ada Pertanyaan nih Ustaz, dari kolom pertanyaan. Oh, iya. Ini lebih baik hafal mufrodat dari satu kamus, dari kamus satu-satu atau hafal dengan baca kitab? Maksudnya, jadi kalau misalnya kita hafal mufrodat itu dari kamus atau kitab, terus kita tandain, oh ini artinya ini artinya ini. Itu mana yang lebih baik? Kalau menurut Antum, Ustaz, Antum dulu nih. Kalau Ana nanti jawab juga. Ya, Fadl ya. Kita di sini santai aja, sharing. Teman-teman juga kalau di kolom komentar ada yang mau Ya, ada yang mau sharing di kolom komentar juga nggak apa-apa. Kita di sini di Saloni kita bareng-bareng belajar nih, Masya Allah, belajar bahasa Arab. Nah, jadi mana yang lebih baik antara kita ngafal mufrodat dari kamus satu-satu atau hafal dengan baca kitab gitu. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya mana yang lebih baik ya? Kalau dari kamus satu-satu itu kamus yang mana dulu gitu kan? Ini pertanyaan juga penting. Kalau yang mau dihafal kamus Al-Munawir ya susah kan, atau Mahmud Yunus gitu. Kalau misalkan kamus yang memang sengaja didesain untuk mufrodat yang sering keluar di dalam kitab-kitab. Nah, ini bagus untuk dihafalkan. Ini bagus untuk dihafalkan sebagai amunisi kita gitu. Contohnya kayak di kamus Saloni jilid 1A di bab umum. Nah, itu kan bab-bab yang mufrodat yang sering keluar di kitab-kitab misalnya, kitab-kitab Arab Gundul. Kalau mana yang lebih baik, misalkan kita, ini agak susah ya kita, mana yang lebih baik, kalau anak pribadi, ini kalau menurut anak ya, kalau menurut anak pribadi kita lebih baik harus punya basic hafal mufrodat dari kamus gitu, kamus saku. Itu penting banget. Jadi kita hafalin dengan lancar, dengan mungkin, kita benar-benar menguasai. Nah, itu insya Allah bisa jadi bekal buat kita untuk membaca kitab. Sambil ketika kita nanti baca kitab, nanti kita bisa cari tahu juga mufrodat-mufrodatnya. Cuma tetap menurut anak tetap harus ada basic gitu. Soalnya kalau nggak gitu ya susah juga kita mau baca kitab, itu bakalan kalah sama orang yang lebih banyak hafalannya, yang menghafal kamus-kamus saku, yang di situ banyak mufrodat yang keluar di kitab gitu. Masya Allah. Kalau Ana mau jawab juga nih. Jadi lebih baik hafal mufrodat dari kamus satu-satu atau hafal dengan baca kitab? Anda jawab dari baca kitab. Kenapa? Karena aplikatif. Karena metode hafalan Ana kalau nggak kepake hilang. Bukan hilang secara ini ya, tapi kayak jadinya misalnya Ana udah baca kamus nih, baca kamus hafalin ini, terus nggak kepake. Itu nanti pas ditanya lagi lupa. Tapi kalau diajak ngobrol nanti inget sih sebenarnya. Jadi misalnya kayak arti dari stop kontak apa, Ana udah lupa nih. Tapi kalau nanti ada yang ngobrol pakai bahasa Arab langsung ngomongin itu, nanti langsung connect gitu. Oh iya itu stop kontak gitu. Ya benar ya. Bener. Ada Mikbas Nokobis. Oh iya Mikbas. Nah kan bener kan. Jadi Ana kalau dibilang Mikbas tahu itu stop kontak. Nah kayak gitu ya. sih. Jadi benar, beda-beda. Tergantung kita beda-beda. Ini teknis gitu kan. harus lihat diri sendiri juga. Lebih bagus di mana gitu. Nah iya bener Kak, aku juga gitu. Relate banget kan. Iya. Terus ada pertanyaan dari Antum lagi Ustaz, yang dari ini. Dari pertanyaan box question-nya yang kemarin. Ya. Jadi yang pertanyaan kedua,
ini lagi-lagi nanya teknik atau rumus mudah menghafal aksamul isim atau macam-macam isim nasab ya. Gimana cara kita ngafalin isim nasab gitu. Nah ini Masya Allah nih, gimana cara ngafalin isim nasab. Ya itu tadi, banyak jalan menuju Roma kan gitu ya, menuju Mekah banyak jalan. Jadi kita ya namanya teknis, kita nggak harus terpaku dengan salah satu cara, kita bisa coba mana yang sesuai dengan diri kita, terus kita tekuni ya. Nah kalau dari Ana, Masya Allah ya, dari Ana lagi-lagi hafalan gitu ya, tentang hafalan. Terserah kita mau ngafalnya apakah cari dari kamus kita baru nemu atau kita hafal satu kamus secara langsung. Tapi semakin hafal, maka itu semakin bagus ya, semakin besar keilmuannya. Jadi kayak kalau kata para ulama, hafalan itu kayak udah harga mati gitu. Harga mati. Fahfaz fakulu hafizin imamu ya. Setiap penghafal itu akan jadi imam gitu. Ya memang makanya karena yang jadi imam lebih sedikit, biasanya banyak imam apa makmum? Kebanyakan makmum kan ya. Gak mungkin imam. Iya makanya. Kan kebanyakan makmum kan. Makanya yang menjadi imam tuh memang hafalannya banyak-banyak kan. Udah pernah Ana bahas di live pertama dulu tuh. Jadi kayak Imam Ahmad hafal 1 juta hadis gitu. Masya Allah ya. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi itu hafal 600.000 hadis. Masya Allah itu jumlah yang besar banget dan mereka bisa jadi imam. Karena dengan hafalan mereka. Nah tadi dia nanya nih. Cara ngafal isim-isim nasab. Ya kalau antum merasa punya kemampuan untuk menghafal, saran Ana asal dihafalin. Apa yang dihafalkan? Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah ya. Antum pernah dengar Ajurumiyah lah gitu. Kalau lebih singkatnya, Ajurumiyah. Nah itu benar, kalau udah dihafalin, itu enak banget kita pengen tahu isim-isim nasab dan banyak isim-isim lain. Gitu. Contohnya misalkan, isim nasab ada berapa sih? Ada berapa coba? Susah itu kayaknya. Mana nggak hafal ya. Ada berapa sih? Nah, keunggulannya kalau kita udah hafal ajrumiyah, kita bisa langsung tahu. Jadi kita langsung istihdor ya, langsung menghadirkan itu di tempatnya. Al-mansubat wa arba'ata asyar misalkan. Isim-isim mansub ada 14. Al-maf'ulu bihi wal masdar wa dzarfuz zaman wa dzarful makan gitu kan. Oh wal iya, hal pernah wa hafal itu tamyiz. Mutositoh dulu. Iya kan pernah kan? Wal hal wa tamyiz wal mustasna gitu. Wasmula wal munada wal maf'ulu min ajlih wal maf'ulu ma'ah wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha wa tabi' lil mansub wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal atfu wa taukid wal badal gitu. Jadi Masya Allah. enaknya gitu, bahasa kita udah tertata sesuai dengan para ulama, kemudian kita udah nggak usah pikir pusing-pusing mikir setelah ini apa ya gitu. Jadi langsung udah lempeng aja lancar, kita bisa menghadirkan semua isim-isim yang mansub gitu ya. Oke. Ini yang tadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan ini kayaknya ke Ana aja sih, bukan ke Ustadz. Cara menanamkan mindset, karena kalau Ustadz Azam nih, Masya Allah, beliau udah tertata nih dari awal nih. Mindsetnya udah rapi gitu. Kalau Ana nih kan agak kemana-mana, kayak Ana lanjutnya ke sekolah bisnis, ke mau ambil psikologi, antropologi gitu kan, jadinya kemana-mana. Kalau dari sisi ini, dari sisi ya mungkin bisa dari banyak sisi ya, kita ingin menyampaikan sesuatu misalkan untuk dari sisi yang logis, yang logika segala macam. Ya. Ini kayaknya yang nanya-nanya mindset nih kan biasanya logis-logis nih. Gimana cara menanamkan mindset bahwa bahasa Arab itu tidak sulit? Oke, mindset itu kan tentang jadi kalau dari yang Anda pelajari, mindset itu bahasa lainnya mentality, atau bahasa lainnya juga self-talk, atau bahasa lainnya lagi itu self-question. Jadi self-question itu gimana kita menanyakan diri kita tentang hal ini. Apakah bahasa Arab itu bagaimana sih pertanyaan di otak kita ketika disebut bahasa Arab? Misalnya, yuk kita sekarang belajar bahasa Arab. Di otak kita langsung terbentuk, wah, bahasa Arab. Susah nggak tuh? Nah, itu tuh, pertanyaan kan berupa pertanyaan yang nantinya akan terjawab oleh diri kita sendiri, tapi cuma tersimpan di dalam. Nah, untuk memperbaiki itu, kita perlu mempertanyakan atau menanyakan hal-hal yang seakan-akan kita nih udah
lebih gitu loh. Kemampuan kita tuh lebih. Tapi memang gitu, bukan seakan-akan, memang sebenarnya kemampuan kita tuh lebih. Jadi ketika disebut, ya kita sekarang belajar nahwu gitu. Kita bilangnya bukan, nahwu sulit gak tuh? Tapi, wah nahwu, nanti anak bisa ngajar kemana tuh? Gitu. Anak bisa ngajarin adik anak kayaknya deh. Nah itu akhirnya muncul mindset bahwasanya, wah boleh nih gitu. Wah nanti anak bisa ngajarin anak-anak anak ke depannya mungkin kalau yang Ya benar ya. Jadi kayak punya ada anak gitu. Jadinya benefit gitu ya, ada iya, keuntungannya, ada jadinya di otak kita tuh seakan kita udah lebih, udah mampu menampung itu. Jadinya nggak bakal sulit lagi gitu. Oke. Masya Allah. Iya, jadi memang seperti itu ya teman-teman. Nggak banyak cara gitu. Kita banyak tadi udah disebutkan bagaimana kita menanamkan bahasa Arab itu biar nggak sulit gitu. Ya, insya Allah kita coba, kita mulai dari awal, dari yang mudah dulu. Nah, insya Allah nanti bakal kerasa ya, oh ini ternyata nggak susah gitu. Tapi ini yang... pertanyaan ketiga ya. Iya, Terakhir dari ini antum aja, dari antum. Box. Ya. Itu dia nanya cara penggunaan fiil dengan huruf jar yang tepat. Jadi kadang bingung nih nyocokinnya gimana. Paham ya pertanyaannya ya. Jadi huruf jar kan ada fiil yang dia biasanya bersambung dengan huruf jar. Oh Rogi iya. Quran gitu kan. Rogi Iya. Bufi. Ini gimana nih cara gunainnya? Cara makainya gimana? Gitu. Nah, ini lagi-lagi kembali ke hafalan lagi ya, teman-teman. Sebenarnya menghafal itu semua orang tuh bisa, apalagi kita rata-rata muda-muda ya. Ya kan? Kita rata-rata di sini anak-anak muda, masih segar, masih bisa ngafal. Jadi jangan kita menganggap hafalan itu kayak ngebosanin atau mungkin berat. Itu enggak ya sama sekali, karena emang ini adalah asas, kayak bener-bener pondasi untuk kita bisa mendapatkan ilmu gitu. Mendapatkan ilmu. Tinggal caranya aja yang berbeda-beda setiap orang. Jadi kita enjoy aja. Makanya tadi pertanyaannya, jawaban buat pertanyaan tadi, ya kita hafalin kamus-kamus yang di situ menjelaskan tentang huruf jar dari setelah fiil. Itu kayaknya di kamus Saluni ada ya, di jilid 1A kalau nggak salah. Rogi bayar gobuan itu artinya misalkan membenci, rogi bayar gobu fi menyukai. Jadi udah, kalau kita udah tahu artinya, penggunaan di dalam kalimat tinggal kita sesuaikan. Argobu fi Vika misalkan ya, atau Vicky. Itu bisa digunakan kalau kita udah tahu artinya, gitu teman-teman. Jadi kita bisa dengan kita dihafalkan, kemudian kita praktekkan. Nah itu insya Allah kita bisa lebih memahami penggunaan huruf jar dari sebuah fiil. Oh ya, untuk hafalan ya, ada sedikit insight kali ya. Jadi sebenarnya manusia itu setiap harinya itu mendapat input informasi itu kisaran 32 giga satu hari. 32 giga satu hari itu bakal terbuang, bakal dihapus lagi untuk di-refresh, besok kosong lagi buat diisi lagi. Itu, dan disisakan yang menurut emosional kita itu penting. Nah, jadi kalau yang pengen belajar bahasa Arab, pengen hafal-hafal gitu, hadirkan hati di situ, emosional kita. Jadi misalnya kita pakai metode cerita, atau kalau Ana metode cerita, atau metode ngobrol yang ada bercandanya. Jadi emosional kita tuh kena di situ. Akhirnya nanti hafalan akan semakin mudah dan semakin melekat. 32 giga itu banyak loh. Jadi sebenarnya kalau kita hafal 10 mufradat sehari itu cuman berapa MB itu kan, nggak ada seberapanya gitu. Jadi insya Allah masih banyak sebenarnya storage kita untuk hafalan, dan insya Allah mudah juga. Oke, coba Ana cariin pertanyaan dari sini ya. Ini pertanyaan sebenarnya, mau beli kamus Saluni gimana? Mau beli kamus Saluni besok pagi insya Allah jam 9 itu kita akan hadirkan di Shopee. Kita akan restock produk di Shopee. Iklan dikit ya, Afwan. Jam 9 pagi, dan untuk waiting listnya bisa diklik sejak malam ini juga boleh di bio Saluni. Itu ada link. Nanti antum kalau udah ke situ kan ke arah WA kan. Di WA itu
antum tinggal kirim aja itu pesannya, terus nanti ada request gitu dari Salumin WA untuk nulis nama dan apa gitu untuk pendataan dulu, terus baru nanti besok pagi ya itu dikirimin link ke produk Shopee-nya gitu. Jadi insya Allah malah lebih gampang dari WA langsung gitu. Atau besok pagi juga jam 9 di bio Saluni akan tersedia juga insya Allah. Itu. Jangan lupa Jam ya, ini 9 bisa ya. kasih tahu kabar juga ya ke teman-teman yang lain, atau mungkin ada ustadz atau ada guru. Jadi kita open ordernya besok, dan kita nggak buka setiap saat ya di Saluni Ya, ini. Makanya kita jarang-jarang. juga belum tahu lagi. Belum tahu lagi kapan akan buka order gitu. Jadi jangan ketinggalan besok insya Allah jam 9 pagi. Gimana? Mau ada pertanyaan buat hadiah? Oke. Kita, oh iya, kan ada satu pertanyaan berhadiah nih. Masya Allah nih, yang udah nungguin dari tadi nih. Ada satu pertanyaan berhadiah yang insya Allah hadiahnya tuh kamus Saluni untuk yang beruntung mendapatkannya. Ada lagi empat kamus lagi yang dapetinnya dengan cara yang sudah tertulis di caption tuh. Yang 2 itu dengan rangkuman, yang 2 lagi dari repost story, tag di kolom komentar, itulah yang ada aturannya. Pokoknya di postingan kita yang tentang live ini bisa dicek. Insya Allah mudah kok, mudah. Coba-coba aja, siapa tahu menang. Ya kan? Oke, kita buka aja langsung ya pertanyaan untuk yang berhadiahnya nih. Tafadhol Ustaz, ada pertanyaannya? Masya Allah. Jadi kita mau nanya ya, kita ngetes ya. Tes. Pertanyaan yang berhadiah nih. Dengerin baik-baik. Ayo, bismillah yuk. Kita coba agak ubah ya. Jadi pertanyaannya, nanti kita lihat siapa yang paling lengkap gitu ya. Nanti bisa di screenshot atau gimana buat dari Saluminnya. Pertanyaannya, coba antum sebutkan 5 kendala belajar bahasa Arab beserta solusinya gitu coba. Nanti kita lihat nih siapa yang paling lengkap, siapa yang ini kita bisa di screenshot, kemudian nanti bisa dapat hadiah gitu. Ini pertanyaan terbuka ya, jadi coba kita lihat dari teman-teman. Ayo gimana tuh? 5 kendala bahasa Arab beserta solusinya. Yang dari tadi perhatian, insya Allah bisa nih. Sebutkan 5 kendala belajar bahasa Arab beserta solusinya. Agak panjang memang. Iyalah, hadiahnya kamus. Terserah ya, ada mungkin ada yang mau diringkas segala macam, panjang, masya Allah. Allah ya. Jadi sambil kita nunggu jawaban dari teman-teman, tadi sebagaimana yang dikatakan ya oleh Saluminha, insya Allah nanti ada sesi juga setelah ini. Ayo. Apa tuh? Masa dari tadi bengong? Insya Allah. Ini gimana? Antum jadi mau maju undang? Ini kita sambil nunggu ya teman-teman yang akan jawab. Sebentar. Ini apalagi pada nulis soalnya, biasanya gitu kayak kemarin live kedua juga. Iya. Karena mungkin kita ajak ngobrol siapa ya yang minta request ini dong. Ada yang request live bareng kita dong. Biar kita undang. Yang ikhwan aja ya. Ayo, yang tadi ada kayaknya ada yang request tapi kok sudah tidak ada.
Insya Allah ya. Ya, insya Allah seperti itu. Bentar. Ayo siapa nih yang mau? Ini anak-anak undang tadi yang kata di daerah Pasar Minggu nih. Masya Allah. Assalamualaikum. كيف حالك؟ خير الحمد لله. كيف حالك أنت؟ Alhamdulillah bikhair. Eh, antum di mana itu? Tafadhol, kenalin diri sama tempatnya antum sekarang nih. Di mana tuh? Ditampakin oke, taib. Nggak apa-apa. Tambahin aja. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, Di mana? Ana Dimas. Di Bekasi. Lagi di Di Bekasi. Bekasi. Loh, katanya tadi di Pasar Minggu. Gimana sih? Nah, itu kuliahnya. Oh, kuliahnya. Masya Allah. Hufat sunnah ya? Nah, Mahathir Sunnah. Oh, iya. Bekasi itu rumah antum. Nah, Ustaz. Oh, Masya Allah. Anak kira orang sini. Kalau orang sini mah, kita bisa ngopi kali ya, atau seblak kali. Nomor WA aja, Ustaz. Masya Ntar Allah. datang langsung ketemuan. Antum udah punya kamu salum nih? Ya itu, tadi kan nanya cara mesen salunnya gimana tadi. Wah, Oh, itu link pas banget. link di bio. Besok order, Takut Insya kehabisan. Allah udah ada Takut linknya kehabisan. Oke. Biar hafalannya gampang juga tuh. Boleh lah. Ada nggak kendala-kendala yang bisa antum curhatin gitu? Kendala itu, Ustaz, apa? Kadang-kadang ya semangat turun, nggak istiqomah gitu, apa? Turun gitu tiba-tiba, jadi buat belajar males gitu. Emang di Antum di mana? Bekasi Di itu Mahat nggak tadi ada ya? temen? Di Mahat. Kenapa, Ustaz? Mahat Nah, mana? Mahathir Sunnah, Ustaz. Bupati Sunnah ya? Masya Allah. Itu antum nggak ada temen di Bekasi? Atau gimana? Yang sesama bahasa Arab gitu? Gak ada, Ustaz. Waduh. Sendirian. Perbanyak koneksi, maka Anda akan cepat sukses, akhi. Wih. Insya Allah Anda mau bikin sport club kali ya. Teman-teman yang badminton nih kayaknya semangat juga nih. Tadi Ana Mantap. repost tadi kan. Insya Allah nih kalau memungkinkan bisa ke tempat-tempat olahraga nih, itu kita badminton bareng-bareng sambil ngobrol juga. Walaupun Ana nggak bisa badminton apa yang pro-pro gitu, nggak bisa sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah buat sarana juga. Antum kelas berapa sekarang? Di pondok ya? Masih di pondok. Baru ini iya, Ustaz, di pondok. Di apa? Di Mahat. Mahat ya. Itu udah berapa lama antum di situ? Baru, Ustaz, baru. Baru. Itu setara kuliah kan ya? Setara D3. Iya, setelah kuliah baru. Masya Allah. Zen. Semangat Baru- Ustaz di sana insya Allah Semester mendukung ya. awal, Biasanya. Ustaz. Semester awal itu rasanya kayak belajar semester terakhir, Ustaz. Susah banget, Ustaz. Emang gitu. semester terakhir kayak gimana susahnya? Kalau semester awal. Nah, atau semester benar-benar terakhir? ini kendala juga nih, benar. Jadi yang biasanya yang apa? Kuliah itu ada yang merasa ini anak belum punya ilmu dasar ya kan. Ini dasar-dasar ilmu bahasa Arab misalkan belum punya, tapi kok ketika kuliah tuh langsung diajarin yang susah gitu. Ada yang ngerasa gitu kan. Pas kuliah tuh ngerasa buku-buku yang dipelajari itu udah yang panjang-panjang gitu, iya nggak? Kayak ngerasa kok harusnya anak udah belajar sebelum ini harus belajar ilmu dasar terlebih dahulu kan gitu ya, biasanya gitu. Bagus tuh, kendala juga biasanya. Jadi ya solusinya kita gabungkan antara dua hal ya. Yang pertama kita tetap semangat kuliah, ikuti mukoror kampus gitu.
Yang kedua, kita harus imbangi dengan belajar dari dasar. Orang lain dengan guru, tapi itu mulai dari dasar gitu. Jadi dua hal ini bisa digabungkan ya. Jangan sampai kita hanya kuliah doang misalkan, tapi emang langsung susah dan kita nggak belajar yang dasar. Nah itu kan jadi repot biasanya seperti itu. Nah itu salah satu solusi mungkin buat teman-teman juga. Ana yakin insya Allah banyak merasakan hal seperti ini. Insya Allah. Itu ada lagi nggak yang ditanyain? Kalau nggak silakan antum tinggalkan join ini. Yang lain kayaknya ada yang mau join juga soalnya. Jangan banyak-banyak nanti keramaian. Gimana? Ada lagi nggak? Itu saya tadi mau nanya apa namanya? Cara kita buat menghafal kitab menghafal mufradat dengan kita jelasin apa? Guru itu menjelaskan bahasa Arab tuh. Nah, itu kita caranya biar cepat apa menandakan. Gimana? Sinyalnya agak buruk nih antum nih. Oh iya, Ulangi, sinyalnya ya. coba, ulangi. Ya. Ulangi coba. Gimana? Masya Allah ya. Kendala belajar online pas kuliah juga biasa kita Kak. Ini kitab apa namanya? Di kamus Saluni itu ada mufradat yang di dalam sering terlihat di dalam kitab para ulama kan Ustaz ya? Iya. Iya, insya Allah. Di kamus Saluni di jilid 1A di bab umum ya. Itu memang sengaja didesain buat mufradat kitab gitu. Jilid 1A bab umum. Itu kalau misalkan antum pengen langsung tahu gitu kan. Nggak lama. Ya gitu ya. Gimana Salumin Ham? Masya Allah nggak kerasa udah jam 9. Masya Allah. Banget waktunya. Jazakallah khair. Ini tafadhol tutup dulu. Yang tadi antum siapa namanya? Tadi Dimas ya. Masya Allah Dimas. Ya. Kasih syabat. Kita mau ini mau kasih closing statement. Jadi tafadhol antum. Iya. Out duluan. Oke, syukron buat Dimas atas sharing-sharingnya. Kita kembali lagi. Masya Allah udah banyak yang jawab. Ini udah Anda screenshotin tadi sampai error out bentar. Tapi enggak apa-apa. Ini bentar, satu lagi. Insya Allah Anda seleksi lagi jawaban-jawaban ini biar lebih adil ya, nggak random. Dan insya Allah Anda umumkan besok lusa untuk pemenangnya siapa aja, yang dari kolom komentar juga insya Allah Anda cari juga siapa pemenangnya. Syukron jazilan atas partisipasi antum semua, antum dan antunna. Semoga Allah berikan keberkahan dan sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam belajar bahasa Arabnya sehingga bisa bermanfaat untuk umat tentunya. Oke, tafadhol Ustaz Azam untuk closing statement-nya. Oke, jadi teman-teman, kita tahu ya bahwasanya setiap tujuan yang mulia itu pasti ada aja penghalangnya gitu. Nah, maka tugas kita adalah selain kita mencari cara untuk mencapai tujuan itu, kita harus tahu penghalangnya sehingga kita bisa mencari solusi untuk penghalang tersebut ya. Jadi bismillah, ayo kita belajar bahasa Arab. Jangan pernah menyerah dengan halangan-halangan yang ada, dengan kendala yang ada. Insya Allah dengan bersama kita bisa meraih cita-cita kita menggapai ilmu bahasa Arab dan ilmu agama yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini bukan pertemuan terakhir ya bagi kita, karena senang banget masalah bisa ngobrol dengan para Saluni, dengan
Saluminha juga ya, Mas Ibrahim, dan tadi ada Dimas ya, Masya Allah. Ini benar-benar semoga ini bukan pertemuan terakhir bagi kita ya. Ana kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Insya Allah. Jazakallah khairan katsiro atas waktunya dan kata-katanya yang insya Allah akan membuat bara semangat kita itu berkobar-kobar sehingga bisa istiqomah sampai akhir belajar bahasa Arab. Jazakallah khairan katsiro. Ahsanal jaza wa barakallahu fikum. Kepada Salonius yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga Allah ganti waktu antum dengan yang lebih berkah. Karena ini ana rasa buang waktu juga bagi antum yang mungkin udah tahu, udah hafal masalahnya apa, tapi antum rela datang untuk akhirnya mempertajam pengetahuan antum, untuk mengulang, untuk bertemu dengan kita. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik dan berkah. Dan mungkin kalau yang mikir kuota juga semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Maaf nih agak bercanda memang ana. Jazakallah khairan katsiro atas kedatangan kalian. Naqtatim bidu'a qafadil jasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.